Lanjut ke halaman 39 Tari, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Tari lagi ya. Pagi-pagi sekali, Mas Rauf sudah mengantarku ke kontrakan untuk mengambil barang-barang. Hari ini kami sepakat untuk pulang ke kampungku yang jaraknya sangat lumayan itu. Kata Mas Rauf, dia sanggupnya kalau kami naik motor saja. Padahal, aku tahu bahwa dia semalam baru saja menerima uang sebanyak ratusan juta dari pacar istrinya. Namun, aku bisa apa? Sekadar uang pengangan untuk pulang kampung naik bis, aku tak ada. Beberapa hari yang lalu uangku sudah ditransfer ke kampung untuk biaya makan sehari-hari orang tua. Aku tunggu di luar, kata Mas Rauf dengan wajah yang masam. Lelaki itu masih bertahan di atas motornya. Segera aku masuk ke rumah. Siti dan Rizka yang sedang sarapan di ruang tamu, syok mendapati kedatanganku. Ri, kamu kemana aja nggak pulang-pulang? Rizka yang masih mengenakan pakaian tidur itu membelalakkan mata. Iya, Ri, kamu kemana? Kami hubungi nggak masuk-masuk. Siti yang bertubuh kurus dan mengenakan daster warna hitam itu sampai bangkit dari duduknya. Maaf teman-teman, tadi malam aku nginap di rumah Mas Rauf. Aku menunduk lesu. Aku tahu, Rizka dan Siti pasti kurang senang mendengar kabar ini. Aku izin pulang ke kampung beberapa hari, ya? Kami mau menikah. Hah? Apa? Jadi, kamu cabut laporan ke polisi kemarin, Ri? Rizka ikut berdiri. Dia menghampiriku dan menatap dengan wajah kesal. Iya, Riz. Maafkan aku. Aku nggak tega lihat dia mendekam di penjara. Air mataku sudah mau bergelayut di pelupuk. Aku sedih. Pasti teman-temanku menganggap bahwa aku adalah perempuan yang tol asteris L. Tari, aku nggak ngangka kamu bakal sebodoh ini. Astaga, Ri. Coba kamu ngaca. Bahkan mukamu masih babak belur bekas dihajar kemarin. Kamu sudah bolos masuk kerja dari kemari, loh. Sekarang mau bolos lagi. Apa nggak takut dipecat? Rizka marah-marah. Nadanya terdengar sangat kecewa. Aku tahu. Maaf, Riz, kawanmu ini sudah kadung termakan cinta. Gak apa-apa, Riz. Aku siap kalau harus dipecat. Aku soalnya juga akan menikah. Mungkin gak sanggup kalau harus membagi waktu antara rumah tangga dan pekerjaan. Aku kini memberanikan diri untuk mengangkat wajah. Menatap Rizka yang sekarang memasang muka muak. Aku benar-benar sedih sebab sudah membuat sahabat terbaikku kecewa. Ah, terserahmu saja, Ri. Itu hakmu. Sekarang kamu jalani aja pilihanmu itu. Silakan saja. Aku sekarang nggak bakal ikut campur lagi. Rizka mengangkat dua tangannya ke atas. Mundur beberapa langkah, lalu duduk menekuni nasi kuningnya kembali. Jadi, kamu mau pulang kampung sekarang, Ri? Naik apa? Siti menyentuh pundakku. Mukanya lebih ke arah prihatin kala menatapku. Naik motor, Ti. Lo, bukannya kampungmu itu jauh banget. Kenapa nggak ngebis aja? Atau naik travel gitu, kan? Kamu lagi hamil. Apa nggak bahaya? Siti semakin khawatir. Nadanya lembut. Baru kali ini dia begitu perhatian padaku. Biarkan aja, Ti. Itu pilihan Tari. Segala risiko dia yang tanggung, kok. Rizka menyerobot. Dia memandangku dengan wajah yang sebal. Mukanya masam. Tak ada lagi setitik pun perhatian dari Rizka. Aku tahu, sangat paham bahwa dia begitu kecewa padaku. Seketika aku jadi merasa sangat menyesal dan bersalah kepadanya. Ya, sudah. Hati-hati ya, Ri. Namun, kamu juga harus ingat bahwa orang hamil itu harus ekstra dijaga. Jangan sampai kecapean. Kita cuma khawatir kamu kenapa-kenapa, Ri. Siti memberikan pesan yang sungguh membuatku semakin ingin menjatuhkan air mata. Satu lagi, Ri. Jangan pernah menyesali keputusanmu di kemudian hari. Istri sahnya saja bisa dia sakiti, apalagi kamu yang sudah sengaja masuk ke rumah tangga orang sampai membuat mereka berpisah. Hukum karma itu nyata. Ucapan pedas Rizka membuat jantungku rasanya tertohok. Perempuan bertubuh gempal itu segera mengemaskan bungkus nasinya yang sudah bersih, lalu pergi ke belakang meninggalkan aku dan Siti di ruang tamu kami yang tak memiliki satu pun furnitur. Siti lalu memeluk tubuhku. Air mataku luruh juga. Aku sampai sesegupkan sebab menangis. Rizka itu sayang padamu, Ri. Dia memberikan nasihat yang benar, tetapi mungkin terdengar sangat tegas. Coba kamu pikir matang-matang tentang keputusanmu. Namun, kalau memang sudah yakin, silakan saja. Iya, Ti. Aku paham.
Aku melepaskan pelukan Siti, mengusap air mata dan mencoba untuk tetap tersenyum. Siti, aku titip Rizka, ya. Sampaikan kalau aku sangat sayang padanya. Aku minta maaf atas segala kesalahan dan kebodohanku. Aku mau pulang dulu. Mungkin setelah menikah di kampung, aku akan kembali lagi mengambil semua barang-barang. Siti lalu mengangguk. Perempuan kurus berambut keriting sepundak itu tampak tak bisa berkata-kata lagi. Aku lalu bergegas masuk kamar. Mengambil sebuah ransel dan memasukkan beberapa lembar pakaian ke dalamnya. Sebelum berangkat, aku mandi terlebih dahulu dan bertukar pakaian dengan celana denim plus kaos oblong warna putih yang kubalut dengan jaket denim. Kupakai jilbab warna biru dongker. Hanya bedak tipis dan saputan lipstik warna bata yang menempel menghias wajah. Aku masih bisa menangkap jelas lebam di wajah dan bengkak di bibir bekas pukulan Mas Rauf. Apa yang bakal kukatakan bila Mamak dan Bapak melihat nanti? Ah, sudahlah. Nanti coba ku cari saja alasan untuk berbohong dan menutupi kelakuan dari calon suamiku. Usai berkemas, aku keluar kamar dan tak lupa untuk menguncinya dari luar. Tanpa berpamitan pada Rizka dan Siti yang sedang berada di kamar masing-masing, aku langsung pergi dengan membonceng di jok belakang motor Mas Rauf. Wajah Mas Rauf semakin masam saat aku tiba di hadapannya. Dia pasti bosan menunggu. Lama sekali kamu, bentaknya dengan nada yang kasar. Maaf, Mas. Aku mandi dulu tadi. Aku lalu naik, memeluk perutnya dari belakang. Lelaki itu tak membawa apa-apa kecuali baju yang melekat di tubuh. Aku pun heran. Apakah dia tak berniat untuk membawa baju yang layak untuk pernikahan kami nanti? Meski hanya secara siri, tapi bukankah dia harus berpenampilan rapi di hadapan kedua orang tuaku? Yang, kita sarapan dulu nggak? Aku mencoba bermanis mulut padanya. Lelaki itu hanya diam dan semakin mengencangkan laju sepeda motornya. Aku tak dapat berkata-kata lagi. Sepanjang perjalanan kami hanya saling diam. Di atas motor aku hanya bisa merasa ketakutan sebab Mas Rauf yang terlalu kencang melajukan kendaraannya. Aku takut kalau dia tak sengaja menabrak orang atau tersenggol dengan kendaraan lain. Tuhan, tolong lindungi kami bertiga. Aku tak ingin calon suamiku dan anak yang ada di dalam rahimku kenapa-kenapa. 1 jam Mas Rauf memacu motornya, akhirnya lelaki itu berhenti di sebuah warung nasi Padang. Aku lega, sebab dari tadi aku menahan rasa ingin pipis, tetapi tak berani untuk bilang padanya. Aku takut dia marah. Entah mengapa, sejak kejadian kepergok beberapa hari yang lalu, sikap Mas Rauf tak pernah manis lagi padaku. Dia tak hentinya memasang wajah sebal dan masam, plus berkata-kata ketus padaku. Sikap kasarnya makin hari makin tampak padaku. Ambil nasi yang banyak sama kuah. Lauknya tempe saja. Mas Rauf mencengkeram tanganku sembari berbisik pelan saat aku hendak mengambil piring. Aku tercengang mendengar kata-katanya. Padahal Mas Rauf dulunya selalu royal padaku. Mau makan apa saja selalu dituruti. Tak kusangka bakal keluar kata-kata itu dari mulutnya. Aku pun pasrah. Mengangguk pelan sembari menahan sesak di dalam dada. Kuambil nasi 2,5 centong, kemudian menaburinya dengan kuah sayur nangka. Mataku ingin menangis lagi saat harus mengambil sebuah tempe yang ukurannya tak besar dan diiris tipis tersebut. Hanya bisa kutelan air liur ketika menatap deretan lauk pauk yang lezat di depan sana. Ingin sekali aku menambah sepotong rendang atau telur balado. Namun, dompetku hanya tersisa Rp5.000 saja. Ya Tuhan, mengapa hidupku saat ini begitu miris? Mengapa cobaan yang menimpaku tiba-tiba datang dengan membabi buta begini? Aku salah apa? Setengah tercengang, aku begitu syok kala melihat piring yang dibawa Mas Rauf. Nasi dengan aneka ragam lauk yang lezat. Ada ayam goreng, tempe 2 buah, perkedel jagung, dan beberapa potong rendang daging. Aku begitu ingin protes padanya, tetapi niat itu kuurungkan saat menatap matanya yang melotot ke arahku. Lihat apa kamu? Tanyanya dengan nada yang penuh intimidasi. Tidak, Mas. Jawabku sembari kembali berjalan untuk duduk di kursi pojok paling belakang sebelah kanan yang kosong tak terisi. Mas Rauf ikut duduk di hadapanku. Dia makan dengan lahap dan memesan 2 gelas es teh. Sebelum memulai makan, aku izin untuk ke belakang. Buar air kecil, kataku. Lelaki itu tak peduli. Dia terus makan saja tanpa menghiraukan suaraku. Saat berada di dalam toilet rumah makan, aku tak kausa untuk menahan isak tangis. Beginikah cara Mas Rauf memperlakukan seorang wanita yang telah dia hamili dan sebentar lagi akan dinikahinya secara siri? Kemana hati lelaki itu? Saat dia makan dengan lauk yang penuh dan nikmat,
sementara aku hanya dibaginya sepotong tempe yang tipis. Ya Tuhan, aku ini salah apa padanya? Padahal dia yang berbuat nista padaku. Tega menghamili, menyuruh untuk menggugurkan kandungan, memukul wajahku sampai babak belur, dan sekarang hanya memberiku makan seperti memberi makan kucing liar. Tidak, aku mungkin tak sanggup untuk meneruskan semuanya. Sepertinya aku tak kuat jika harus didera siksa olehnya. Aku tak kuat. Hatiku ternyata tak seperti baja yang tahan banting. Haruskah kuakhiri semuanya sebelum terlambat? Bersambung.